Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Kita berjumpa kembali. Di video motivasi kali ini masih membahas tentang self-talk. Nah, apa self-talk yang muncul dari pikiran Anda ketika Anda mendengar dan menyaksikan apabila ada seorang motivator ya yang memberikan artikel-artikel motivasinya kepada grup yang Anda miliki di WA atau yang Anda kelola atau Anda tergabung di grup WA tersebut. Motivator itu memberikan motivasi artikel-artikel ke dalam grup WA Anda. Ya. Dan yang kedua, mengupload video ya keluarga yang sedang berbahagia, bercengkrama bersama ya dengan anak-anaknya yang lucu dan juga menggemaskan. Nah, lalu apa self-talk yang muncul dalam pikiran Anda ketika ada salah seorang dari anggota grup tersebut mengupload foto hasil screenshot transaksi atas closingan bisnisnya, transaksi transferan masuk bertubi-tubi dan ia share dan ia kirim ke grup WA yang ada di WA Anda. Lalu yang berikutnya, apa yang Anda pikirkan atau self-talk apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika melihat seseorang mengupload foto dengan memegang uang? Ya, memegang uang jutaan rupiah nih dari hasil kerja keras, dari hasil karya dan pikirannya. Apa self-talk yang muncul dalam pikiran Anda? Nah, yang berikutnya, jika self-talk yang muncul dalam pikiran Anda seperti ini, itu motivator cuman sok-sokan banget ya. Pamer kekayaan biar banyak orang mengira orang bahagia. Sok banget ya itu artikel dan video motivasinya ngomong doang gampang. Atau yang muncul di pikiran Anda seperti ini. Coba lihat tuh perutnya endut. Ya, pasti itu motivator makan mulu. Atau yang muncul di pikiran Anda self-talknya, kita tidak tahu ya, apakah keluarga motivator tersebut ya benar-benar bahagia? Ya, sebab sih biasanya gak selalu seperti yang terlihat. Nah, atau self-talk yang muncul di pikiran Anda itu seperti ini. Sebenarnya tuh ya kayaknya itu orang hanya ingin memamerkan saldonya deh. Masa dia mengirimkan transferan beginian di grup saya ya? Masa dia menjadikan screenshot transferannya di statusnya ya? Nah, padahal mah sebenarnya di luar sana hutangnya banyak. Atau Anda berpikir self-talknya seperti ini mungkin. Mobil masih kredit aja dipamerin ya. Kalau misalkan saya daripada kredit ya, lebih baik saya mah naik sepeda butut ya, yang penting gak pusing mikirin hutang. Nah, atau itu orang kok suka banget ya pamerin uangnya, foto dengan memegang uang jutaan rupiah ya. Coba foto kayak begitu, maksudnya apa coba? Sombong banget sih foto kayak gitu, dijadiin status lah ya, bahkan dijadiin sebuah konten dalam artikel motivasi. Nah, di sini ya, jika self-talk yang keluar dari pikiran Anda seperti yang saya sebutkan tadi atau tidak berbeda jauh dengan yang saya jelaskan tadi, maka mulut Anda atau batin Anda itu ya perlu dan butuh diperbaiki. Nah, perlu dan butuh diperbaiki. Karena gini, di sebuah grup WA saya, bahkan di sosmed saya, salah satu followers saya itu grup WA yang saya kelola, sosmed yang saya kelola, halaman sosmed yang saya kelola, itu ada seorang followers ya atau teman yang langsung japri saya dengan atau message saya dengan kata-kata yang sebenarnya agak kurang sopan ya.
Jadi dia juga nggak suka jika ada anggota grup yang upload artikel motivasi dan video motivasi dengan komentar seperti ini. Apa gunanya sih Pak kirim artikel motivasi kayak gitu? Nggak nyambung dengan nama grup ini. Atau saya nggak tahu ya Pak, Anda itu tahu dari mana? Tapi artikel motivasi Anda yang Anda kirimkan itu sama persis dengan masalah saya. Jadi tolonglah Pak Bintang, gak usah sengaja nyinggung saya dengan artikel dan mengirimkan artikel, bahkan membuat video YouTube motivasi ya yang Anda kirimkan ke grup WA ini. Nah, atau setelah saya telusuri ya terkait dengan apa yang saya kirimkan, motivasi dan video motivasi yang isinya bertemakan tentang berdamai dengan masa lalu, ya, bertemakan tentang bagaimana kita menjaga dan juga meraih kecerdasan emosional kita, spiritual kita, ya. Nah, ini ternyata begitu saya telusuri lebih dekat, ada masalah atau problem dengan orang ini yang mengechat saya, menginbox saya, mendm saya dengan kata-kata yang kurang sopan yang tadi saya bilang. Dan akhirnya ya saya langsung gencar ya, justru saya langsung gencar dan bersemangat ya mengirimkan artikel atau video-video motivasi sesering mungkin di grup dan juga sosmed pribadi. Ya pada akhirnya sih si orang ini langsung keluar dari grup karena merasa gerah ya. Merasa gerah karena saya jadi gencar dan bersemangat mengirimkan artikel-artikel video juga motivasi ya bagi anggota-anggota grup yang saya kelola dan di sosmed yang saya kelola juga. Nah, intinya jika self talk yang muncul dari diri Anda senantiasa itu self talk yang negatif, self talk yang buruk ya, prasangka-prasangka dan pikiran-pikiran yang buruk, maka itu pertanda ada sebuah program belief system pada diri Anda ya yang perlu kita uninstall atau kita ganti ulang ya. Jadi ketika Anda merasa enek ya, merasa tidak suka melihat nasihat kesuksesan, mendengar ada orang yang awalnya tidak mapan menjadi mapan, melihat keberuntungan seseorang, kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, kehebatan seseorang, kemapanan seseorang, kebahagiaan seseorang, bahkan keindahan seseorang ya. Bahkan sepasang suami istri atau orang lagi yang PDKT teman dekat sedang romantisnya dan Anda tidak suka itu ya. Ini maka sesungguhnya ya sebagai nahkoda kapal ya yang terdapat pada diri Anda, nahkoda kapal itu mengirimkan sebuah pesan ke anak buahnya. Siapa anak buahnya? Pikiran bawah sadar Anda. Yes, pikiran bawah sadar Anda. Jadi bahwa Anda tidak menyukai hal-hal di atas. Jadi maka pikiran bawah sadar Anda atau awak kapal Anda mengarahkan kapal untuk menjauhkan kapal ya, dari hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ya, jadi sebab banyak orang tanpa disadari vibrasi yang dipancarkan ke semesta itu adalah rasa yang tidak nyaman, tidak bersahabat, tidak berdamai dan menolak kebahagiaan saat menyaksikan kebahagiaan orang lain. Awak kapal itu sebenarnya sangat patuh dan taat kepada Anda tanpa pernah membantah apapun yang Anda perintahkan, bahkan Anda katakan tidak akan dibantah. Semuanya akan dilakukan tanpa mempertanyakan. Oke? Mengapa ia harus melakukan hal itu? Maka ketika Anda menyaksikan hal-hal yang indah, yang menggembirakan, yang menakjubkan dalam kehidupan seseorang, katakan saja self-talknya seperti ini, aku juga mau dong seperti itu ya. Alhamdulillah dapat ilmu motivasi mahal ketika saya menyaksikan YouTube dari Pak Bintang, ketika saya membaca artikel dari Pak Bintang di grup WA saya ya.
Atau self-talknya Anda bisa berpikir dan katakan, setelah aku membaca artikel motivasi ini akan aku praktekkan ya dalam kehidupan aku. Agar aku juga bisa berhasil seperti beliau ya. Ya, atau Anda juga bisa, aku juga pengen dong seperti itu ya Allah. Atau ketika Anda melihat orang yang telah berhasil atau bahagia, alhamdulillah, saya doakan semoga kalian lebih sehat, lebih mapan, lebih bahagia, kaya raya, dan juga terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Ya, atau self-talknya amin ya robbal alamin. Aku juga ingin ya Allah seperti itu, kaya raya, punya mobil baru, rumah baru. Nah, bukankah ketika Anda berself-talk dan mengucapkan dengan damai, mengangguk dengan damai, tersenyum dengan damai, ya bukankah Allah lebih menyukai Anda, diri Anda pun lebih bervalue, bahkan secara tidak langsung self-talk yang tadi Anda katakan akan menjadi doa dan Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, jadi intinya ya, self-talk ya atau respon yang perlu Anda ambil ya adalah yang positif-positif. Ya, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, Kau izinkan aku untuk memiliki kehidupan yang berlimpah bahagia seperti itu ya. Aduh, senang sekali aku rasanya. Nah, itu kan lebih enak daripada kita iri, dengki ya melihat orang berhasil dan bahagia di luar sana ya. Jadi sambil Anda bayangkan betapa menyenangkan, menggembirakan, dan membahagiakan memiliki kehidupan seperti itu, bukankah itu lebih menyenangkan? Jadi gambaran-gambaran yang masuk imajinasi yang Anda pikirkan untuk bisa berhasil seperti dia akan tertuang menjadi doa dan dikabulkan oleh Allah. Sehingga terwujudlah impian Anda yang menjadi awalnya imajinasi belaka. Itulah sebabnya ya saya lakukan sejak saya menyadari bahwasannya dari sejak saya kecil ya, di mana saya ditakdirkan itu ketika saya lahir saya tidak memiliki pembekuan sel darah. Sampai orang tua saya kerja keras banting tulang untuk membeli sebuah vaksin khusus sel darah yang harganya juga tidak murah dan ini sangat tinggi harganya sampai berjutaan untuk memperpanjang nyawa saya tanpa saya berikan apresiasi kala itu. Ya, ketika saya melihat keindahan hidup orang lain, kebahagiaan orang lain, saya selalu mengatakan self-talk yang membuat saya sangat bersemangat justrunya dan bergairah menjemput impian. Jadi marilah kita semua ya, sahabat-sahabat yang menyaksikan video YouTube ini, mari sama-sama tebarkan ya dan pancarkan vibrasi pikiran, kata-kata yang berkelimpahan rasa syukur dalam diri dan bukan rasa iri, bukan rasa syirik, bukan rasa dengki dan jenis-jenis rasa yang melemahkan diri Anda sendiri. So, sahabat semuanya, ketika Anda memancarkan vibrasi yang positif pada diri Anda, yang menguatkan diri Anda, yang justru membuat diri Anda terbawa keberuntungan, ketika Anda memancarkan itu dan menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah karakter, maka nasib Anda sehingga ketika Anda melihat kebahagiaan orang lain, Anda tidak lagi ada rasa yang tidak nyaman, yang maksudnya iri, dengki, muak, gak suka lah, apalah. Justru Anda akan mendoakan dia. Nah, jadi doa itu bukan hanya, doa yang Anda ucapkan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga doa yang Anda ucapkan itu akan terdengar oleh kuping Anda juga. Oke, intinya, prinsipnya, bahagialah saat melihat orang lain bahagia. Yes, betul, bahagia. Oke, terima kasih video motivasi kali ini. Teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.